Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kali ini kita akan mengganti spool ya, motor Vario ya. Ini sepeda motor kemarin sudah saya cek ya, pengisiannya itu tidak ada. Jadi kabel putih dari spool itu tidak ada mengeluarkan arus ya teman-teman. Jadi otomatis spoolnya kita ganti dengan yang baru. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Pertama kita buka dulu bagian bodi ya teman-teman. Oke, pertama kita buka baut dari bodi ini ya, kiri kanan, dan kita buka untuk cover busi ya teman-teman, yang ada di bagian bawah jok. Kita buka itu dulu, baru setelah itu kita buka bagian joknya. Kita buka bagian joknya menggunakan kunci T10 ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Mr. Wiring, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita buka baut 10-nya untuk pengunci dari jok ini ya. Kita buka menggunakan T10. Oke, setelah jok ini terlepas, maka kita singkirkan joknya di tempat yang aman ya teman-teman, dan tidak mengganggu kita bekerja. Oke, joknya sudah hampir terlepas, kita letakkan di tempat yang aman ataupun tidak mengganggu kita bekerja ya. Oke, selanjutnya kita buka bagian untuk behel belakang ya, ataupun pegangan belakang, ataupun besi pegangan belakang dari motor Vario Tekno ini, supaya bisa memudahkan untuk membuka cover bodinya. Oke, kita buka baut gantungan untuk stop lamp belakang. Oke, kita buka baut untuk bodinya kiri kanan ya. Untuk melepasnya itu semua teman-teman itu sudah paham ya cara melepasnya, jadi videonya ini saya cepatkan. Oke, tinggal tarik cover bodinya untuk dilepas dan lepaskan soket untuk stop lamp belakang. Oke, bagian bodi sudah terlepas ya teman-teman. Jadi kita lanjut proses pembukaan bagian magnet ya dan spoolnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pembukaan untuk step bar belakang ya. Bautnya itu baut 14. Kita buka bagian baut 14-nya dan kita buka untuk ada seperti penjepit dari kabel coil ya teman-teman, menggunakan tang. Tinggal kita tarik ya, kita lepaskan step barnya, dan selanjutnya kita buka untuk tutup cover radiator ya, menggunakan kunci T8. Ada 3 buah baut ya teman-teman. Kita lepaskan covernya dan kita letakkan di tempat yang aman, dan ini covernya sedikit patah ya teman-teman. Oke, kita lepaskan untuk air cadangan dari air radiator ini, dan kita tutup menggunakan sebuah baut ataupun besi ya, supaya airnya tidak keluar dan tidak berserakan. Oke, kita lanjut untuk pembuangan air radiator yang lama ya teman-teman, karena nanti kalau tidak dibuang maka airnya itu tumpah ya, berserakan di mana-mana. Oke, kita gunakan sebuah nampan untuk menampung air bekas radiatornya, dan kita gunakan kunci L bintang untuk membuka dari baut buangan dari radiator ini ya. Itu sama L-nya dengan L cakram ya teman-teman. Dan kita buka tutup atas dari radiator ya, dan tampung air bekas radiatornya menggunakan nampan yang telah kita sediakan tadi, dan tunggu airnya itu sampai kering ya teman-teman. Oke, jelang menunggu airnya kering, kita buka baut dari termostat ya. Itu bautnya ada 2, baut 8, dan kita juga buka baut untuk baut radiatornya ya. Ada 4 buah baut 10. Kita buka menggunakan kunci T10 ataupun impact ya. Oke teman-teman, jika teman-teman menggunakan impact lebih memudahkan pekerjaan dan mempercepat dari pekerjaan teman-teman. Oke, setelah baut 4 itu sudah dicopot, kita tinggal menunggu airnya itu kering ya teman-teman, sampai benar-benar kering air radiator bekasnya.
Oke, setelah air radiator bekasnya itu kering, maka kita lakukan pembongkaran dari selang radiator yang menuju ke mesin ya, teman-teman. Membukanya dengan pelan-pelan, hati-hati karena komponen ini mudah sekali patahnya. Oke, setelah radiatornya terlepas, kita amankan radiatornya dan kita lanjut pembukaan untuk dudukan dari radiator ya, teman-teman, menggunakan kunci T10 ataupun impact ya. Kita ada sekitar 4 buah baut 10 untuk cover ataupun dudukan dari radiator ini, dan kita juga buka baut dari kipas radiator ya menggunakan kunci T10 juga. Ada 3 buah baut dan kita tarik untuk kipasnya. Setelah itu kita lepaskan dudukan dari radiator tadi ya. Jadi setelah itu kita lakukan pembukaan untuk magnet ya. Jadi untuk pembukaan magnet kali ini saya menggunakan ganjalan di bagian magnetnya karena saya lupa membawa tracker ya teman-teman, karena saya berada di kampung. Oke, untuk pembukaan seperti ini tidak dianjurkan ya teman-teman. Oke, kita langsung pembukaan untuk magnetnya menggunakan tracker magnet ya. Tracker magnet yang universal, bisa untuk motor Supra, bisa untuk motor Matic ya teman-teman. Kita kunci magnetnya ataupun trackernya ke magnet dan kita gunakan kunci Inggris untuk menahan dari tracker magnet dan sebuah kunci 22 untuk menarik dari magnet ini. Oke, caranya itu seperti ini ya teman-teman. Langsung saja teman-teman lihat videonya dan perhatikan seperti apa saya membukanya. Oke, kita tahan menggunakan kunci Inggris ya. Kunci Inggris untuk menahan dari tracker dan kita tarik menggunakan kunci 22 ya teman-teman. Jadi ini magnetnya sudah terlepas dan kita putar terus untuk baut 22 nya supaya magnet itu terlepas. Oke, ini magnet sudah terlepas ya. Jadi inilah penampakan dari spool motor ini ya, sudah terbakar ataupun sudah tidak layak pakai. Ini banyak kotorannya, nanti kita bersihkan bagian spool ataupun dudukan spoolnya, yaitu stator base nya supaya lebih bersih, dan kita pasang untuk bagian spool yang baru. Oke teman-teman, sebelum kita memasang spool yang baru, kita buka dulu spool yang lama ya. Kita buka bagian pulsernya menggunakan T8. Gunakan T8 yang masih bagus ya teman-teman, karena baut ini sering sekali dolnya. Kita gunakan T8 yang bagus. Kita buka bagian bautnya, ada 2 buah baut T8, dan kita buka juga untuk penahan dari kabel spool ya yang ada di bagian mesin. Itu ada 1 buah baut 10 yang ada platnya, itu untuk penahan dari kabelnya supaya tidak tergerus oleh putaran magnet. Oke, kita lepaskan bagian penahannya dan setelah itu kita buka bagian spoolnya ya. Kita bersihkan dulu ya bagian untuk baut dari spool ini karena sudah banyak sekali pasir ataupun kotoran yang menempel di bautnya, supaya nanti kita pas pembongkaran itu sedikit mudah ya. Jadi kita buka menggunakan kunci L5 ya, yang bagus ya. Usahakan yang mereknya itu yang bagus lah. Untuk pembukaannya kita gunakan sambungan pipa ya supaya lebih mudah dalam membukanya. Ada 3 buah baut L5 ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar yang belum saya jawab satu persatu, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya belum sempat menjawab pertanyaan teman-teman itu satu-satu. Jadi nanti saya kalau ada waktu saya jawab ya teman-teman. Oke, kita buka baut L5 dari spool ini dan setelah itu kita buka soket dari spool ya. Ada 2 buah soket, yang satu soket spool dan satu lagi soket untuk pulsernya ya. Kita buka dari pengait dari kabelnya dan kita tarik keluar untuk spoolnya yang lama ya teman-teman. Dan untuk pembukaan kabel dari lintasan kabel ini berhati-hati ya teman-teman, karena teman-teman dapat merusak kabel yang lain, dan diusahakan membukanya itu pelan-pelan. Oke, untuk spoolnya hampir terlepas ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan like dan juga komen supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat.
Oke, spoolnya itu sudah terlepas dan ini kondisi dari spoolnya sangat tidak baik digunakan ya teman-teman, dan banyak kotoran pasirnya, dan ada juga komponen dari spool ini yang terbakar ya teman-teman. Itu ada yang hitam-hitam, itu sudah terbakar. Jadi kita ganti dengan spool yang baru yang satu set dengan pulsernya. Oke, untuk penggantian part kali ini saya gunakan yang original ya. Dan untuk pemasangannya kita bersihkan untuk bagian stator base ini ya, ataupun tempat spool ini kita bersihkan dengan bersih, barulah kita pasang dengan spool yang baru supaya spool yang baru itu awet. Oke teman-teman, kita akan pasang spool yang baru. Ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke. Jadi ini adalah spool yang baru untuk motor vario ini, dan untuk stator base nya itu sudah kita bersihkan ya dengan bersih ya teman-teman. Dan ini adalah spool yang baru, masih di dalam plastiknya, dan kita akan buka untuk spool baru ini dan kita pasang ke motornya. Oke, untuk harga dari stator com ini ataupun spool ini berkisar antara 250-an ya teman-teman. Jadi ini adalah yang baru dan ini adalah yang lama yang hangus tadi ya teman-teman. Jadi kita akan pasang ke motornya langsung. Oke, kita pasang kedudukan dari stator base dari motor ini ya. Untuk pemasangan spool ini kita menggunakan baut L5 ya teman-teman. Baut L5 ada 3 buah, dan untuk pengunci dari pulser itu ada baut 8 2 buah ya teman-teman, seperti kita buka pada saat pembukaan tadi. Oke, kita pasang untuk baut L nya, baut L5 nya ada 3 buah, dan jangan lupa teman-teman gunakan kunci yang berkualitas ya teman-teman, karena baut ini mudah dol. Oke, setelah pengunciannya kita pastikan baut itu keras dan kuat ya teman-teman, dan kita langsung pasang untuk baut pulsernya dan pengaman dari kabel pulsernya. Kita gunakan baut 8 ya, dan kita kunci menggunakan kunci T8. Oke, kita pasang bautnya. Seperti inilah proses pemasangan dari spool baru. Oke, kita kunci untuk baut pulsernya ada 2 buah baut ya, dan sesuaikan torsinya ya teman-teman, sekiranya saja, jangan sampai kuat-kuat sekali. Oke, setelah kita pastikan bautnya itu sudah terpasang, kita pastikan bautnya itu kuat ya, dan kita pasang untuk pengaman dari baut spoolnya ya. Ada 1 buah plat berbautkan baut 10 ya, kita kunci menggunakan kunci 10, dan usahakan baut ini kuat ya teman-teman. Kita kunci menggunakan impact supaya memudahkan kita dalam pemasangan lebih cepat ya, dan nanti kita akan gunakan kunci T10 ataupun kunci sub 10 untuk menguatkan baut ini ya. Bautnya itu sekiranya saja kuatnya ya teman-teman, karena ini mudah putus. Oke, setelah dilakukan penguncian dan dinyatakan sudah kuat, maka kita akan selanjutnya untuk pemasangan dari soketnya. Kita akan pasang soketnya ke soketnya kembali. Oke, kita kunci juga untuk baut pulsernya supaya tidak ragu ya teman-teman. Kita pasang kunci dan selesai pengerjaan dalam pemasangan baut-bautnya. Kita lanjutkan pemasangan untuk soket dari spool ini. Kita urut kembali dan kita tempatkan di tempat tadi ya teman-teman, supaya tidak nantinya kabelnya itu tidak terjepit dan tidak putus. Oke, kita pasang soket spool ya, dan kita juga pasang untuk soket pulsernya. Untuk soket pulser di motor Honda itu kabelnya berwarna biru kuning ya teman-teman. Itu untuk semua Honda itu biru kuning ya. Selesai kita pemasangan untuk spoolnya, dan kita bersihkan untuk magnetnya ataupun flywheelnya dari debu-debu dan pasir, supaya kejadian ini tidak terulang kembali ya.
yang mengakibatkan putus ataupun terbakarnya spool ini bisa jadi dengan banyaknya debu yang masuk ke area magnet. Oke, sudah bersih ya teman-teman, kita pasang magnetnya kembali ke dudukannya. Oke, kita pastikan spinya itu masuk ya, dan kita pasang untuk magnetnya dan pasang kembali ring ya, ada ring satu ring, dan pasang kembali umur 17 dari magnet ini. Dan untuk penguncian itu kita pasang kembali menggunakan baut ya. Ini untuk keadaan terdesak saja ya teman-teman. Untuk apabila teman-teman ada di bengkel, gunakanlah trekel yang baik. Ini cuma waktu terdesak saja. Oke, sekiranya saja untuk menguncinya, mengunci bautnya, dan usahakan kuat. Dan setelah penguncian baut magnet ya, kita lakukan pengecekan terhadap dua kabel spool ya, kabel putih dan kabel kuning. Sekiranya kemarin itu waktu kita cek untuk kabel putih dan kuning itu tidak ada arus sama sekali ya, untuk spool yang lama ya teman-teman. Dan untuk spool yang baru kita cek juga arus yang keluar dari kabel ini. Apabila arusnya itu keluar dan dinyatakan spool yang baru ini layak digunakan ya, namanya juga baru ya teman-teman, pasti layak digunakan. Ini cuma untuk edukasi saja buat teman-teman, supaya teman-teman dalam bekerja itu ada hasil akhir yang teman-teman inginkan. Oke, langsung saja kita cek untuk arus yang keluar dari kabel putih dulu ya teman-teman. Ini kabel putih kita cek, dan kita setelah motornya ada arus ya teman-teman, itu lampunya menyala dan itu dinyatakan kabel putih itu aman ya. Jadi alat bantu yang kita gunakan untuk mengecek arus spool ini, kita gunakan lampu sen ya teman-teman, bekas lampu sen ya, dan kita tancapkan ke arah kabel kuning ya untuk spool penerangannya. Oke, untuk kabel kuning itu arus yang dikeluarkan itu cuma kecil ya, karena untuk penerangan saja. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Bila ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.